Hai adik-adik Light Kids. Sebelum ibadah, yuk kita ikuti tata cara ibadah online. Pertama, adik-adik harus sudah mandi ya. Dan jangan lupa sudah makan juga. Yang kedua, adik-adik pastikan memakai baju yang rapi dan sopan ya, walaupun ibadahnya dari rumah. Selanjutnya, yang ketiga, jangan lupa persiapkan Alkitabnya ya. Dan yang terakhir, adik-adik yuk kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memulai ibadah dari awal sampai akhir. Selamat beribadah. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Pasti semangat semua ya. Oke, jadi sekarang kita mau mulai ibadah sekolah minggu kita. Sebelum itu mari kita berdoa dalam doa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini Tuhan, sehingga kami dapat mengadakan ibadah sekolah minggu ya Tuhan, meskipun secara online pada hari ini ya Tuhan. Tuhan, kiranya Kau berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya ya Tuhan. Hanya di dalam tangan-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yuk adik-adik, kita mau siapin hati kita. Kita mau nyanyikan lagu Terima Kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang
adik-adik kita mau menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Kami sembah Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan untuk segala berkat-Mu atas kami ya Tuhan. Sebentar kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kau tutup bungkus kami dalam tangan-Mu Tuhan. Hanya di dalam tangan-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kemuliaan Allah buat Allah kita yang luar biasa. Ah, Kita bersukacita ya Kak. jelas, kita Tahun bersukacita banget nih Kak. 2021 kita ketemu lagi. Meskipun Semangat, secara Kak. iya, meskipun Semangat. secara online tapi kita semangat banget ya Kak. Tetap semangat. Oke, coba Kakak mau lihat senyumnya dong. Siapa yang hari ini lagi merasa bahagia? Oke, yuk kita mau naikkan pujian hari ini kurasa bahagia. Semuanya pakai gerakan. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus
adik-adik? Oke, karena kita semua masih semangat, yuk kita mau ikutin gerakan lagu berikut ini. Ini semuanya harus bergerak nih. Kita mau siapin hati kita mau siapkan pikiran kita mau duduk diam, mempersiapkan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau katakan kalau kita ini mau cinta Tuhan Yesus. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Terima kasih Tuhan ya, dalam tangan-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Selamat tahun baru.
Kiranya Tuhan memberkati kita semua ya adik-adik di tahun 2021 lebih baik lagi, kita lebih sehat, lebih kuat. Dan puji Tuhan kalau kita ketemu lagi di tahun 2021 ini. Yuk adik-adik, kita langsung aja ya. Kita mau baca firman Tuhan. Yuk kita buka dulu. Kolose 2 ayat 7. Kita baca firman-Nya. Kolose 2 ayat 7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Nah, adik-adik, kalau ngomongin hendaklah kamu berakar di dalam Tuhan. Nah, kira-kira ngomong berakar, apa yang adik-adik ingat? Berakar. Pohon ya. Nah, berakar berarti pohon dong Kak. Iya, kita bayangin tuh pohon yang besar, yang punya akar yang kuat. Nah, seperti itulah kira-kira ya. Adik-adik, kita harus punya iman yang kuat, berakar di dalam Tuhan. Nah, kenapa kita harus berakar di dalam Tuhan? Karena penting. Berakar itu berarti tinggal tetap di dalam Tuhan. Ya, apapun yang terjadi, Tuhan tetap nomor 1. Ya, seperti keadaan sekarang ini yang kita alami. Hampir 1 tahun kita ada di rumah, gak boleh main-main keluar lama-lama, gak bisa ketemu teman-teman di sekolah, ketemu hanya virtual, ya kan? Gak bisa ketemu langsung, atau bisa ketemu langsung tapi gak bisa peluk-pelukan. Terus kita udah gak ke gereja lagi nih, kita hanya ketemu ya di virtual ibadahnya. Bosan gak sih? Bosan sih Kak. Ya, tapi memang begitu keadaannya ya. Jadi kita harus tetap menjalaninya. Nah, ngomongin berakar di dalam Tuhan. Kalau udah merasa udah lama nih gak ke gereja, udah lama gak dengar firman Tuhan langsung, gak bisa memuji Tuhan sama teman-teman, gak ketemu guru-guru sekolah minggu, gak apa-apa. Yang penting kita masih bisa beribadah walaupun kita di rumah ya. Kita masih tetap bisa beribadah kepada Tuhan, yaitu karena kita mempunyai hati yang tinggal tetap di dalam Tuhan ya. Nah itu yaitu berakar, tinggal tetap di dalam Tuhan. Terus punya keteguhan hati. Kayak gimana sih Kak contohnya? Keteguhan itu berpendirian ya. Berakar, tetap tinggal di dalam Tuhan, teguh, punya pendirian yang tetap. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita tetap berpegang teguh kepada firman Tuhan ya. Terus yang ketiga, melimpah dengan ucapan syukur. Kata melimpah berarti kan sedikit atau banyak? Banyak dong Kak, bukan sedikit. Kalau melimpah berarti banyak ya. Melimpah dengan ucapan syukur. Kita harus selalu mengucap syukur. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita tetap mengucap syukur. Mengucap syukur itu bukan hanya dalam keadaan kita baik-baik aja, dalam keadaan sehat, dalam keadaan suka. Kita harus tetap mengucap syukur dalam keadaan tidak baik. Seperti kita sakit, kita harus tetap mengucap syukur. Kita gak bisa kemana-mana, kita harus tetap mengucap syukur ya. Kalau adik-adik sakit, harus tetap mengucap syukur. Kenapa? Tuhan masih pelihara kita hidup, ya kan? Terus kalau misalkan kita harus tetap percaya kalau kita tinggal tetap di dalam Tuhan, Tuhan pasti akan tolong kita, ya. Nah, terus melimpah dengan ucapan syukur, yaitu tadi harus selalu mengucap syukur, ya. Jangan pernah, Kak, kalau mengeluh capek Kak, boleh mengeluh, tapi ingat Tuhan itu selalu memberikan kita sukacita, pengharapan ya. Jadi jangan pernah bosan untuk mengucap syukur. Nah, jadi mengucap syukur tuh gimana sih Kak? Ya, menerima setiap keadaan dengan lapang dada, dengan hati yang ikhlas, dengan hati yang rela. Begitu ya, melimpah dengan ucapan syukur. Jadi
apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita harus tetap mengucap syukur karena kita diajarkan Tuhan untuk tetap berakar di dalam Tuhan. Kalau kamu mau merasakan kasih Tuhan yang begitu besar dalam hidupmu, yaitu kamu harus tinggal tetap di dalam Tuhan ya. Oke, adik-adik, seperti gambar yang Kaipung kasih nih, pohon yang rindang berakar kuat, berarti itu menandakan bahwa apapun yang terjadi, mau hujan, mau badai, mau ada petir, pohon itu akan tetap kokoh ya. Sama seperti dengan hidup kita, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kalau kita tinggal tetap berakar di dalam Tuhan, kita akan tetap kuat ya melalui semua itu. Kita sekarang lagi mengalami kesusahan karena COVID. Nah, kita tetap ada, kita tetap sehat, puji Tuhan, kita masih bisa bertemu keluarga kita masih baik-baik aja. Itu berarti karena pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita tetap mengucap syukur, kita tetap berpengharapan hanya kepada Tuhan Yesus saja ya. Jadi buat adik-adik semua, kita harus selalu mengucap syukur sama Tuhan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita ya. Nah, oke, adik-adik, ayat hafalannya kita ambil di Kolose 2 ayat 7 ya. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu dan hendaknya hatimu melimpah dengan syukur. Oke adik-adik. Nah, buat adik-adik yang ikut ibadah hari ini, adik-adik boleh nih bikin gambar ya, pohon yang menggambarkan kalian. Kak Ipung mau gambar pohon, misalnya contoh ya, Kak Ipung mau bikin pohon kelapa. Nah, kelapa itu kan tinggi ya, berakar, terus walaupun ada angin kenceng, dia nggak akan, walaupun dia terombang-ambing tapi dia tetap kokoh ya, tetap berdiri, dia nggak tumbang ya, karena dia punya akar yang kuat. Itu contohnya, Kak Ipung pakai ilustrasi gambar pohon kelapa. Nah, untuk kalian silakan bikin gambar sesuatu, entah pohon beringin, entah pohon pinus, entah pohon apa aja yang menggambarkan kekuatan ya. Di situ nanti adik-adik gambar, nanti kasih nama, terus tagin ke IG Light Kit ya. Nah, di situ nanti berarti ketahuan nih adik-adik nonton ibadah, bukan nonton ibadah, tapi mengikuti ibadah virtual sekolah minggu. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini. Kami boleh beribadah kembali ya Tuhan di tahun 2021. Kiranya Tuhan memberkati kami semua. Kami tetap mengucap syukur apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, sebab kami percaya Tuhan baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah kami tetap tinggal di dalam Engkau ya Tuhan, dan kami boleh berakar terus di dalam Engkau ya Tuhan, supaya kami mempunyai iman yang kuat terhadap Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.